Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah teman-teman lihat peralatannya yang akan kita hubungkan pada video kali ini. Yaitu yang pertama tadi kita ada mixer dari Yamaha tipenya MG16XU. Kemudian juga ada DLMS dari Wisdom tipenya DX4080. Kemudian juga kita punya dua power ya. Ini memenuhi permintaan teman-teman yang dari kemarin, Bang, kalau misalnya dua power gimana? Nah, sekarang kita penuhin. Ini kita punya dua power dari RDW, yang satunya ND15 Pro, sedangkan yang satunya itu RDW ND6001 MK2. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara pemasangannya. Nah, sedangkan untuk speaker, tadi teman-teman sudah lihat bahwa kita menggunakan dua jenis speaker. Yang pertama itu dari Asle tipenya TW215P, itu kita gunakan 2 unit. Kemudian untuk subwoofernya kita menggunakan dari Oso OS218T. Itu kita gunakan untuk subwoofer dengan konfigurasi seluruhan model two-way ya. Jadi kita sekarang pakai two-way aja. Sebenarnya Asle ini kita bisa by M untuk dikerjakan secara three-way. Tapi untuk kali ini saya mau simple aja, kita akan proses secara two-way. Kalau mungkin kata teman-teman kita perlu three-way, komen aja di bawah. Nanti saya pertimbangkan untuk membuat video yang pemasangan three-way-nya. Oke, yuk langsung aja kita lihat ke mixernya untuk dihubungkan ke perangkat yang lain. Keseluruhan peralatan sudah kita masukkan ke dalam hardcase. Jadi kita bisa putar dulu hardcase-nya agar kita bisa melihat soket-soket yang ada di belakangnya. Oke, kita analisa dulu. Kembali kita analisa. Untuk di mixer Yamaha MG16XU, untuk outputnya dia punya dua jenis ya, Akai dan juga XLR. Tapi untuk kesempatan kali ini saya gunakan XLR karena di manajemennya inputnya juga XLR. Jadi biar enak saya akan menggunakan kabel XLR to XLR yang seperti ini ya. Jadi nanti yang ini kita akan hubungkan ke mixer XLR yang female. Kemudian XLR yang male-nya akan kita hubungkan ke DLMS. Yuk. Oke, kita akan hubungkan yang berwarna merah ini di L sebagai tandanya. Kemudian yang warna hitam di R ya. Kemudian kita hubungkan ke DLMS-nya. Yang warna merah yang L kita hubungkan ke channel 1 di DLMS. Kemudian yang hitam kita hubungkan ke channel 2. Ya, jadi kali ini saya menggunakan konfigurasi main LR aja dari mixer ke DLMS. Saya tidak menggunakan sub terpisah ya. Saya mau main simple aja karena dua input di DLMS-nya akan saya gunakan untuk kontrol. Yuk, selanjutnya kita akan hubungkan DLMS ke power amplifier-nya. Pada DLMS sudah saya setting bahwa output 1 itu untuk subwoofer yang pertama, kemudian output 2 untuk subwoofer yang kedua. Sedangkan output 3 itu untuk main L, jadi full range yang L. Kemudian output 4 itu untuk full range yang R. Jadi kita hubungkan dulu pertama dari subwoofer. Karena output dari DLMS itu berupa XLR dan juga input di power semuanya itu berupa XLR. Saya akan menggunakan kabel XLR to XLR. Jadi ini adalah salah satu contoh kabel yang saya gunakan. Ini dari produknya SPL Audio. Saya juga menggunakan yang lebih pendek. Itu nanti untuk dari DLMS ke power yang 4 channel saya gunakan kabelnya dari Tasker. Oke, jadi ini saya gunakan dari SPL Audio dulu untuk menghubungkan dari DLMS ke power subwoofernya. Oke, mari kita hubungkan. Kita pasangkan dulu di output 1. Nah, kemudian yang ini kita akan hubungkan ke channel 1 di power RDW ND6001-nya. Kemudian kita ambil lagi kabel yang serupa seperti yang tadi. Ini kita akan gunakan untuk menghubungkan out 2 ke input 2 di power subwoofer. Lalu kita hubungkan di output 2 DLMS ke channel 2 di power amplifier. Ya, berikutnya kita akan menghubungkan output 3 dan 4 ke 2 channel di power RDW ND15 Pro ya. Pada kali ini saya menggunakan kabel yang berbeda. Ini kabelnya dari Tasker ya. Ini yang akan saya hubungkan ke DLMS Wisdom-nya. Dan yang ini
akan saya hubungkan ke input powernya. Yuk kita pasang. Pertama kita hubungkan dulu salah satu kabel ini ke output 3 di DLMS. Dan sekarang saya memutuskan menggunakan channel 1 di power amplifier sebagai full range L. Saya pasang di sini. Kemudian kita hubungkan lagi kabel kedua di output 4 di DLMS. Dan kemudian saya hubungkan di channel B atau channel 2 di power amplifier. Ya, sekarang kita sudah menghubungkan dari mixer, manajemen, dan power amplifier. Sekarang kita hubungkan masing-masing power amplifier ke speakernya. Untuk menghubungkan power amplifier ke speaker, saya menggunakan kabel yang ujung-ujungnya itu menggunakan spikon. Karena baik di power dan di speaker semuanya menggunakan soket spikon. Contohnya adalah seperti ini kabelnya. Jadi ini yang saya gunakan adalah soket dari maksudnya jack spikon dari Sitronic. Ya, kemudian kabelnya dari SPL Audio. Baik, langsung kita hubungkan dulu mulai dari subwoofer hingga ke speaker full range-nya. Untuk kabel speaker subwoofer saya menggunakan kabel speaker dari SPL dengan tipe CS425. Jadi dalam satu pelindung hitam ini isinya ada 4 jalur yang bisa memuat 2 channel power dari power amplifier ke speaker. Jadi di sini kita harus tandai. Saya menandai bahwa yang merah dan yang coklat ini akan saya gunakan untuk subwoofer pertama. Kemudian yang biru dan putih akan saya gunakan sebagai subwoofer kedua. Oke, yang pertama kita pasang di bawah. Kemudian yang dua kita pasang di atas. Ya, jadi saya main subwoofernya di sini 4 ohm ya, yaitu satu channel power menggunakan 2 unit speaker 18 in di sini. Oke, kita hubungkan ke power amplifier. Baik, selanjutnya kita akan hubungkan lagi kabel speakernya ke speaker full range yang pertama. Untuk speaker full range yang pertama saya gunakan kabel ini yang saya tandai memiliki soltip warna kuning seperti ini ya. Ini adalah speaker yang full range L ya. Kita pasang di sini. Kemudian ujungnya kita pasangkan ke power amplifier. Kemudian kita hubungkan lagi satu buah kabel speaker untuk speaker full range yang R. Sini tandanya menggunakan soles listrik berwarna merah ya. Langsung kita pasang di sini. Kemudian kita hubungkan ke power amplifier. Ya, sekarang semua peralatan sudah terhubung. Kita akan coba akses dari depan untuk raknya di sini. Ya, semua perangkat sudah terhubung ke sumber listrik. Sekarang akan kita nyalakan satu persatu. Saya biasa nyalakan dari yang paling atas ya. Jadi kita akan mulai dari mixer, kemudian ke DLMS, baru terakhir ke 2 unit power itu. Yuk kita mulai nyalakan satu persatu. Mixer sudah menyala, kemudian DLMS-nya. Oke, sudah menyala juga. Sekarang kita nyalakan power amplifier-nya. Ya, sekarang kita nyalakan power amplifier yang satunya untuk speaker subwoofer. Baik, sebelum kita lanjut, kita coba lihat dulu settingan di manajemennya seperti apa untuk setiap input dan output. Yuk kita deketin. Ya, ini agak sedikit gelap ya, karena nanti ini nyala biar kelihatan angkanya di situ. Nah, jadi nanti input A ini di dalam sini saya kasih min 5 seperti yang saya buat di video yang sebelumnya. Kemudian di B juga min 5, sisanya tidak saya setting untuk di input. Kemudian untuk outputnya itu saya setting di sini, saya sesuaikan lagi dengan subwoofer saya, itu saya kasih juga min 5. Karena suaranya itu ternyata cukup kenceng kalau saya kasih 0 dB ya, kayak di video sebelumnya. Kemudian untuk PEQ-nya tidak ada. Nah, ini adalah low pass dan high pass-nya. Nah, matriksnya untuk subwoofer itu dia ngambil dari input A dan input B. Kemudian semuanya sama kecuali ini. Ini baru ada settingan lagi.
ya. Selanjutnya kita buka di output 2. Output 2 ini sebenarnya sama ya. Gainnya itu saya kasih min 5. Kemudian PEQ nggak ada. Ini adalah crossovernya. High pass filternya 35,8 BW24. Kemudian low passnya 99,2 LR24. Kemudian matriksnya sama dari A dan B. Kemudian delay passnya juga nggak ada. Ini adalah settingan limiternya. Oke. Nah, kemudian untuk output 3 maksud saya, ini gainnya di 0 dB ya. Kemudian PEQ-nya ada beberapa. PEQ ini sebenarnya tidak bisa saya bahas ya di sini ya, karena setiap speaker itu beda. Kemudian untuk crossover-nya saya kasih di sini. High pass-nya 103,9 LR24, kemudian low pass-nya juga LR24 di 16 kHz. Sedangkan matriksnya ini yang channel 3 yang ngambil dari A aja. Kemudian untuk delay fase juga nggak ada. Nah, ini adalah untuk settingan kompresornya. Untuk output 4 sama juga dengan output 3 tadi, dia gainnya juga di 0. PEQ-nya juga saya bilang tadi setiap speaker itu agak beda ya, tidak bisa disamakan. Kemudian ini adalah crossover-nya sama dengan channel output 3 tadi. Kemudian matriksnya dia ngambil dari B. Jadi untuk full range tidak kita ambil dua-duanya ya, kita pilih salah satu masing-masing. Kemudian delay dan fasenya juga normal. Nah, ini adalah settingan untuk kompresornya. Ya, itu aja untuk settingan DLMS-nya. Langsung kita coba nyalakan ya. Ya, baik. Sekarang untuk input sudah saya hubungkan ke mixer. Saya ambil dari tab ini ya, menggunakan kabel aux dari 3,5 mm ke XLR di situ. Untuk gainnya kita mentok kiri. EQ juga semua flat di tengah. Nah, tidak ada settingan apa-apa. Langsung kita coba nyalakan dulu di sini ya. Kita kasih di 0 dB. Ya. Kemudian ini sudah di routing untuk send to master stereo. Kita nyalakan masternya, kita angkat di sini. Suara sudah keluar. Nah, untuk awal biar tahu nyala dulu, kita kasih pelan-pelan aja. Kalau udah pasti baru kita full ya, kita geber. Ya, kemudian kita buka di input 1 dan 2-nya sudah ada sinyal ya, sini ya. Sudah ada sinyal. Kita buka mute-nya, kemudian nah ini juga sudah ada. Kita coba buka dulu dari full range yang pertama. Ya, udah dikirim ke power harusnya. Ya, ini udah ada, masih dapat kencengan. Ya, ini di power sudah saya setting ya sensitivity-nya biar ini bisa dibuka full. Seperti itu. Ya, kemudian kita buka juga yang channel output 4-nya. Ya, kemudian kita, oh ya ini saya mute dulu biar tahu bahwa nanti yang 4 nyala apa enggak. Ya, berarti nyala ya. Nah, sekarang kita matikan lagi. Kita buka dari sub-nya, sub yang pertama dulu. Kita ke power-nya. Ya, itu udah kedengaran. Kemudian kita tutup lagi. Kita buka lagi yang sub kedua. Kalau begini caranya kita bisa tahu bahwa setiap speaker nyala gitu ya. Ya, juga nyala. Nah, sekarang kita baru buka semua di manajemen. Ya, semua udah nyala, baru kita kencengin dikit. Oke.
Ya itulah video cara pasangnya untuk setup 5000 watt atau 6000 watt dengan menggunakan 2 full rank dan 2 sub double atau menggunakan 4 sub single. Ya, demikian. Terima kasih penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.